Korea Selatan adalah negeri di mana senyum ramah para idol dan romansa manis di layar kaca telah berhasil membuat miliaran orang jatuh cinta. Akan tetapi, terdapat sebuah pepatah usang yang mengatakan bahwa bayangan paling gelap selalu jatuh di bawah cahaya yang paling terang. Itu artinya, di balik senyum simpul para idola dan romantisme buatan itu, tersembunyi sebuah masyarakat yang tengah bergulat dengan krisis xenofobia yang mengakar, kebanggaan etnis yang menindas, serta tatanan rasisme struktural yang dilegalkan. Untuk memahami mengapa rasisme dan penolakan terhadap orang asing begitu kuat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan, agaknya kita perlu melakukan perjalanan lintas waktu, kembali ke akar mitologi serta psikologi masa bangsa tersebut. Semuanya bermula dari sebuah konsep fundamental yang diajarkan dari generasi ke generasi sejak masa kanak-kanak. Konsep itu bernama Danil Minjok. Secara harfiah, Danil Minjok dapat diartikan sebagai kepercayaan bahwa bangsa Korea, baik utara maupun selatan, berasal dari satu ras murni, sebuah entitas etnis yang memiliki garis keturunan darah tunggal yang tidak terputus, yang ditarik lurus hingga ke leluhur mitologis mereka bernama Dangun. Secara historis, kemunculan doktrin ini bukanlah kebetulan yang arogan, melainkan sebuah mekanisme pertahanan hidup yang tragis. Pada suatu masa, posisi geopolitik semenanjung Korea sangatlah menyedihkan. Ia tidak lebih dari sebidang tanah kecil yang terus-menerus digempur, diinjak, serta diperebutkan oleh imperium raksasa di sekelilingnya, mulai dari Cina, Rusia, hingga Kekaisaran Jepang. Puncak penderitaan ini adalah periode penjajahan Jepang yang brutal pada tahun 1910 hingga 1945, di mana identitas, bahasa dan budaya Korea berusaha dihapus secara sistematis dari muka bumi. Kemudian, dalam kondisi yang nyaris memusnahkan eksistensi mereka itulah, narasi satu darah dan satu ras ini dipompa menjadi ideologi pemersatu. Kesadaran bahwa mereka adalah bangsa yang homogen menjadi perisai psikologis untuk melawan asimilasi paksa dari penjajah. Namun demikian, sejarah seringkali memiliki selera humor yang gelap. Ketika kemerdekaan akhirnya diraih dan dekade berganti, kebanggaan nasionalisme yang awalnya berfungsi sebagai tameng pelindung ini perlahan membusuk dan bermutasi menjadi pedang bermata dua yang menebas siapa saja yang berbeda. Propaganda homogen etnis yang terus digaungkan selama puluhan tahun menciptakan tatanan demografi di mana etnis Korea mendominasi 96% dari total populasi. Isolasi kultural ini membesarkan sebuah generasi yang tidak terbiasa dengan perbedaan. Mentalitas masyarakat terbelah menjadi dualisme yang sangat kaku. Kita sebagai kaum berdarah murni melawan mereka, yakni ras asing yang dianggap sebagai ancaman atau pihak luar yang tidak akan pernah bisa menjadi bagian organik dari masyarakat Korea. Data empiris dari survei World Value Survey menunjukkan sebuah statistik yang mencengangkan, bahwa lebih dari 34,1% masyarakat Korea menyatakan keengganan yang sangat kuat untuk hidup bertetangga dengan seseorang dari ras yang berbeda. Ketika era globalisasi menabrak dunia, dan pemerintah Korea Selatan dengan bangga meluncurkan kebijakan globalisasi untuk menarik turis dan investasi asing, mereka melakukannya dengan standar ganda yang hipokrit. Korea Selatan secara ekonomi menjadi multi-etnis, tetapi secara kultural, mereka menolak mentah-mentah untuk menjadi masyarakat multikultural. Pendatang asing, pekerja migran hingga pengantin asing dari negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina tidak dihargai keragaman budayanya. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk tunduk pada proses asimilasi satu arah. Mereka dituntut untuk meleburkan diri, mempelajari bahasa Korea tanpa aksen, bahkan diwajibkan masuk ke kelas-kelas khusus untuk belajar membuat kimchi sebagai syarat agar keberadaan mereka sekadar bisa ditoleransi. Narasi Danil Minjok telah membenarkan arogansi rasial, di mana siapapun yang tidak memiliki darah Korea akan selalu dianggap sebagai warga negara kelas 2.
selamanya diposisikan sebagai pendatang yang menumpang di tanah suci. Jika doktrin Daniel Minjok adalah fondasi rasisme kultural, maka lonjakan ekonomi yang sangat masif adalah mesin pendorong yang melahirkan arogansi serta superioritas materialistik. Pasca Perang Korea di tahun 1953, Korea Selatan adalah hamparan tanah yang hancur lebur, sebuah negara agraris yang tercabik oleh perang saudara dan berada di dasar jurang kemiskinan global. Ekspor mereka kurang dari 1% PDB, dan negara ini hanya bisa bertahan hidup dari belas kasihan bantuan asing. Namun, melalui kepemimpinan bertangan besi bernama Pak Chung-hee, eksploitasi tenaga kerja domestik secara habis-habisan, serta pengorbanan darah dan keringat dari generasi terdahulu, mereka berhasil membalikan nasib. Dalam kurun waktu beberapa dekade saja, Korea Selatan berubah menjadi salah satu negara paling maju di dunia yang menembus keanggotaan elit OECD serta G20. Fenomena kebangkitan yang melahirkan konglomerat caibol penguasa dunia seperti Samsung, Hyundai, dan LG ini dikenal oleh sejarah sebagai keajaiban Sungai Han. Sayangnya, keajaiban ekonomi ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu hilangnya empati dan rusaknya kompas kemanusiaan dalam memandang bangsa lain. Keberhasilan yang sangat pesat ini menimbulkan semacam sindrom kaya baru dalam skala nasional. Masyarakat Korea Selatan mulai menilai segala sesuatu di dunia ini berdasarkan metrik finansial. Nasionalisme mereka yang dulunya berpusat pada perlawanan anti-kolonial, kini bergeser menjadi nasionalisme yang diukur oleh angka produk domestik bruto serta supremasi ekspor. Dan disinilah letak krisis xenofobia yang paling ironis serta kejam. Mereka menciptakan sebuah tatanan sosial global versi mereka sendiri, sebuah hierarki kasta rasial yang semata-mata ditentukan oleh metrik ekonomi negara asal seorang pendatang. Artinya, dalam masyarakat Korea modern, kelas dan status kekayaan jauh lebih penting daripada kewarganegaraan atau bahkan etnisitas itu sendiri. Dalam kasta paspor ini, posisi puncak diduduki oleh orang kulit putih yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Eropa Barat. Hal ini merupakan manifestasi dari orientalisme dan supremasi kulit putih yang masih mengakar, di mana orang Korea memandang peradaban Barat sebagai superior dan menjadikan mereka acuan kesuksesan mutlak. Orang-orang kulit putih ini akan disambut dengan senyuman ramah, dilayani layaknya tamu kehormatan, dan dengan mudah diintegrasikan ke dalam lingkungan kerja atau pergaulan sosial. Sebaliknya, bayangan gelap dari hierarki ini jatuh tepat di atas pundak masyarakat dari Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika. Karena negara-negara asal kelompok ini dianggap sebagai negara berkembang dengan PDB yang lebih rendah, masyarakat Korea Selatan memandang mereka dari kacamata ekonomi yang sangat merendahkan. Orang Asia Tenggara tidak dilihat sebagai individu yang utuh, melainkan direduksi menjadi pekerja kasar ilegal, orang miskin, atau individu yang malas dan tidak kompeten untuk memajukan negaranya sendiri. Arogansi PDB ini terlihat jelas dalam interaksi sehari-hari. Mahasiswa internasional atau turis asal Indonesia, Malaysia, atau Vietnam misalnya, kerap mendapat tatapan curiga, dianggap tidak memiliki kemampuan intelektual yang setara, atau diperlakukan dengan kasar oleh pelayan toko dan birokrat. Dan ini adalah paradok yang memuakkan, sebab mereka menuntut dunia untuk menghormati dan mencintai karya seni K-pop mereka, namun di saat yang bersamaan, mereka dengan congkak merendahkan kemanusiaan bangsa yang menjadi konsumen terbesar karya seni tersebut, hanya karena perbedaan angka pendapatan per kapita. Kendati demikian, itu saja belum cukup. Untuk melengkapi hierarki kelas yang didasarkan pada uang dan darah, masyarakat Korea Selatan menambahkan satu dimensi diskriminasi lagi yang tidak kalah brutalnya, yaitu hierarki estetika fisik. Drama Korea Selatan secara konsisten menampilkan aktor dan aktris dengan fitur wajah yang nyaris tidak nyata kesempurnaannya, yaitu rahang V-shape yang tirus, kulit putih porselen tanpa pori, hidung bangir yang presisi, dan mata dengan kelopak ganda yang memikat.
Di balik citra estetis ini, operasi plastik di Korea Selatan bukan sekedar urusan memanjakan vanitas atau kesombongan kosmetik semata. Praktik ini telah berevolusi menjadi sebuah institusi, standar kelayakan sosial, dan yang paling mengerikan, sebuah alat esensial untuk bertahan hidup di tengah kerasnya rimba masyarakat dan dunia kerja. Untuk membedah kedalaman obsesi ini, kita harus merujuk pada kepingan sejarah kuno dari abad ke-7, yakni sebuah sistem kepercayaan yang disebut Gwangsang atau ilmu membaca wajah. Kepercayaan ini meyakini bahwa fitur wajah seseorang adalah peta takdir. Artinya, wajah mencerminkan kepribadian, masa lalu, bahkan kesuksesan finansial di masa depan. Lalu, pada era penjajahan, penguasa Jepang memelintir kepercayaan ini dengan menambahkan elemen rasial, mengklaim bahwa fitur wajah tertentu menunjukkan kecerdasan serta kasta kebangsawanan. Memasuki era modern pasca Perang Korea, masuknya dokter bedah militer Amerika Serikat yang memperkenalkan prosedur deorientalisasi mengubah paradigma Gwangsang. Kini, takdir tidak lagi dianggap kaku. Maka lahirlah sebuah kredo modern di masyarakat Korea, bahwa Tuhan menciptakanmu, tetapi dokter bedahmu lah yang benar-benar menciptakan ulang takdirmu. Kualitas terbesar yang mengubah bedah plastik menjadi syarat bertahan hidup adalah badai krisis finansial Asia pada tahun 1997. Krisis tersebut menghancurkan perlindungan tenaga kerja dan membangun ulang ekonomi menjadi medan pertempuran yang sangat kompetitif. Dalam persaingan kerja yang berdarah-darah, penampilan fisik menjadi senjata utama. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah operasi plastik demi pekerjaan. Hingga beberapa tahun lalu, melampirkan foto pada kurikulum vitae adalah kewajiban mutlak, dan data menunjukkan bahwa 50% manajer perekrutan di perusahaan-perusahaan, termasuk Chaebol, menggunakan penampilan fisik sebagai metrik utama untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pekerjaan. Dari sinilah penyakit sosial bernama Lookism lahir dan mengakar sangat kuat. Lookism adalah prasangka dan diskriminasi ekstrim yang dihantamkan kepada individu yang penampilan fisiknya gagal memenuhi standar kecantikan komunal. Tatanan masyarakat mulai mengasosiasikan wajah cantik atau tampan dengan sifat cerdas, kompeten, serta sukses. Sementara mereka yang berpenampilan alami dan kurang menarik secara otomatis dicap dengan negatif, malas, antisosial, serta tidak kompeten. Bagi kelas menengah dan atas, melakukan serangkaian bedah plastik, terutama kelopak mata ganda yang mencakup 31% dari total prosedur dan hidung 29,6%, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan wajib. Operasi dipandang sebagai sinyal status sosial, pembuktian bahwa seseorang adalah individu berkelas yang mampu merawat serta mengendalikan diri sendiri. Kegagalan secara ekonomi atau sosial, seperti tidak mendapat pekerjaan atau kesulitan mencari pasangan romantis, seringkali disalahkan pada individu itu sendiri, karena dianggap malas mengurusi atau mengedit penampilan fisiknya. Standar kecantikan atau ketampanan yang ekstrim dan brutal ini menciptakan garis batas hierarki baru. Karena Korea Selatan merasa menduduki puncak tertinggi rantai makanan estetika di Asia, secara sadar maupun tidak, mereka mengembangkan bias dan merendahkan kelompok ras atau etnis lain yang memiliki profil fisik yang berbeda dengan cetakan standar mereka. Dan di titik inilah rasialisme terhadap warga Asia Tenggara mendapatkan amunisinya. Standar kecantikan bedah plastik Korea yang memuja kulit putih pucat dan fitur wajah Kaukasian sangat bertolak belakang dengan ciri genetik alami ras Asia Tenggara yang memiliki warna kulit lebih gelap, rahang yang lebih tegas, atau bentuk hidung yang lebih lebar. Fitur fisik khas masyarakat Asia Tenggara ini seringkali dipandang rendah, direduksi sebagai tanda ketertinggalan, dan secara tidak sadar diasosiasikan dengan kemiskinan serta pekerja kasar manual. Standar estetika bedah plastik di sana bukan hanya tentang menjadi cantik. Ia adalah sebuah senjata hegemonik dan ideologi rasial yang menghukum setiap individu, baik warga lokal apalagi orang asing yang wajahnya tidak pas dengan cetakan patriarki dan kapitalisme bedah plastik distrik Gangnam.
Parahnya, semua itu belum cukup. Sebab ternyata, di sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai benteng demokrasi dan kebebasan yang setara dengan negara barat, seseorang yang berjalan menuju sebuah restoran atau klub malam, tiba-tiba bisa dihentikan di depan pintu masuk oleh penjaga keamanan yang menunjuk pada sebuah papan tanda besar yang berbunyi bahwa orang asing dilarang untuk masuk. Bagi mereka yang tinggal di Amerika Serikat atau Eropa, insiden seperti ini akan segera memicu gempa politik. Aparat divisi hak sipil akan segera turun tangan. Lisensi bisnis tempat tersebut akan dicabut. Jendela mereka mungkin akan dihancurkan oleh massa yang marah. Dan media sosial akan meliputnya siang dan malam sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Akan tetapi, di Korea Selatan, rasisme semacam ini bukanlah sebuah kejahatan. Secara absolut, penolakan pelanggan asing untuk memasuki fasilitas publik berbasis ras dan kewarganegaraan adalah tindakan yang sepenuhnya legal di mata hukum Korea Selatan saat ini. Distrik-distrik malam yang gemerlap seperti Itaewon, yang ironisnya terkenal sebagai pusat berkumpulnya orang asing dan kaum ekspatriat, justru merupakan kawasan paling rentan terhadap praktik semacam ini. Berulang kali dilaporkan bahwa pemilik klub malam secara terang-terangan melarang pendatang non-Korea untuk masuk, atau lebih spesifik lagi, membatasi masuknya kelompok minoritas dari Asia Tenggara, Timur Tengah, ataupun Afrika. Alasan yang mereka lontarkan sangat klise namun rasis. Anggapan bahwa orang asing akan membuat keributan, mengganggu klien lokal, atau bahwa atmosfer klub hanya untuk ras tertentu. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 melanda, rasisme semacam ini semakin terlihat jelas. Warga negara asing tidak hanya dilarang memasuki fasilitas komersial, tetapi juga secara sengaja dikeluarkan dari dana stimulus bantuan ekonomi yang dibagikan oleh pemerintah lokal. Namun, bagaimana mungkin praktis rasisme yang begitu telanjang ini kebal dari sentuhan hukum? Jawabannya, menyingkap kelemahan fatal sistem politik di Korea Selatan, yaitu kegagalan abadi dalam merumuskan undang-undang anti-diskriminasi. Sejak tahun 2011, telah berkali-kali diajukan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, hingga orientasi seksual. Namun, setiap kali rancangan undang-undang ini diajukan ke Majelis Nasional, ia selalu dipenggal oleh kekuatan politik sayap kanan yang didukung oleh lobi dari kelompok konservatif garis keras. Tetapi, mari kita kembali ke layar televisi, bahwa salah satu tema paling umum dalam K-drama adalah adegan romantis di tempat kerja. Seorang CEO muda yang super kaya dari perusahaan raksasa yang dengan gagah membela karyawannya, adegan minum soju setelah jam kerja bersama kolega yang akrab dan hangat, serta suasana kantor modern yang begitu manusiawi. Namun, bagi ratusan ribu muda-mudi dari negara-negara Asia Tenggara yang berbondong datang ke Korea Selatan untuk bekerja di sektor manufaktur dan konstruksi, janji manis itu hanyalah sebuah distopia yang memuakkan. Pemerintah Korea Selatan mengoperasikan sebuah skema perekrutan tenaga kerja migran yang dikenal sebagai Employment Permit System atau EPS. Di atas kertas, sistem kerjasama government to government atau G2G ini diklaim sebagai inovasi untuk mencegah perbudakan oleh perantara ilegal dan memastikan hak-hak pekerja asing terlindungi. Kendati demikian, dalam praktiknya di lapangan, sistem IPS berfungsi layaknya sebuah kerangka hukum yang mengeksploitasi keputusasaan buruh migran dari negara miskin. Jauh dari gambaran bos K-drama yang penyayang, sistem regulasi tenaga kerja di Korea Selatan mengikat pekerja migran dengan rantai besi birokrasi. Seorang pekerja asing yang tergabung dalam IPS dilarang keras untuk berpindah pekerjaan secara bebas demi mencari gaji atau lingkungan yang lebih baik. Undang-undang menetapkan bahwa dalam rentang kontrak 3 tahun, mereka hanya diperbolehkan berpindah tempat kerja maksimal 3 kali. Itu pun dengan syarat yang nyaris mustahil, bahwa perpindahan hanya sah jika ada persetujuan mutlak dari pihak majikan, atau jika majikan terbukti bersalah dalam pengadilan perburuan yang prosesnya sangat panjang dan melelahkan. Aturan yang cacat ini merampas daya tawar buruh,
memaksa mereka terkurung di pabrik-pabrik berbahaya, pasrah menerima pelecehan fisik maupun verbal, pemotongan gaji ilegal, hingga eksploitasi jam kerja karena takut dideportasi jika majikan mereka marah. Barangkali ada yang berpendapat bahwa cukup wajar untuk memperlakukan buruh kasar secara buruk. Tapi, tunggu sampai kita melihat di lapangan mengenai pembuktian bahwa hierarki kasta PDB dan rasisme ini tidak peduli pada gelar sarjana. Ia merembes masuk tanpa malu-malu ke ruang-ruang kelas universitas. Menghadapi ancaman krisis demografi akibat tingkat kelahiran yang terendah di dunia, universitas di Korea Selatan mati-matian menarik puluhan ribu mahasiswa internasional untuk menyelamatkan institusi pendidikan mereka dari kebangkrutan. Mereka menebarkan pamflet beasiswa yang menjanjikan pendidikan kelas dunia serta pengalaman multikultural. Namun, bagi mahasiswa asal Asia Tenggara, janji tersebut seringkali berujung pada penderitaan psikologis serta alienasi ekstrim. Berdasarkan survei resmi yang dirilis oleh Statistik Korea pada Mei 2024, terungkap bahwa tingkat diskriminasi terhadap ekspatriat di sana sangatlah tinggi. Secara umum, 17,4% warga negara asing mengaku mengalami diskriminasi. Namun, angka ini melonjak drastis dan sangat memprihatinkan di kalangan pelajar internasional, di mana 27,7% dari mereka menjadi korban diskriminasi struktural maupun perlakuan sosial. Bagi mahasiswa asal Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia atau Vietnam, rasisme di lingkungan akademis berwujud dalam bentuk pengucilan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh mahasiswa lokal. Mahasiswa Korea kerap menarik batas yang sangat jelas, menolak integrasi, dan menerapkan filosofi segresi diam-diam, bahwa orang Korea berkelompok dengan orang Korea, sementara mahasiswa asing berkumpul dengan sesama asing. Dalam tugas kelompok perkuliahan, mahasiswa dari Asia Tenggara seringkali tidak diinginkan. Di balik sikap abai ini, tersembunyi sebuah bias yang sangat menyakitkan. Pelajar lokal seringkali memandang mahasiswa dari negara berkembang sebagai individu yang tidak kompeten, berpendidikan rendah, dan diyakini lamban atau tidak mampu memahami diskusi materi kuliah. Dan ironisnya, apabila mahasiswa asing tersebut adalah orang kulit putih yang berasal dari Amerika Serikat atau Eropa, mereka akan langsung dikerubungi, dipuja, dan diajak masuk ke dalam lingkar pergaulan sosial. Bagi mahasiswa muslim asal Asia Tenggara, seperti mahasiswa Indonesia yang mengenakan hijab, rintangan ini diperparah oleh alienasi budaya. Karena mereka menolak memakan daging babi atau meminum alkohol, mereka secara sistematis didepak dari ritual sosial pemersatu, yaitu kumpul dan minum bersama yang sangat krusial dalam membangun jejaring di Korea Selatan. Mahasiswa-mahasiswa ini bersusah payah belajar bahasa Korea hingga mencapai kefasihan, namun mereka tetap tidak bisa menembus dinding tebal xenofobia. Seberapa fasih pun mereka berbahasa Korea Selatan, karena warna kulit mereka lebih gelap dan paspor mereka berasal dari negara berkembang, mereka tetap diposisikan sebagai kelas yang tidak setara.